Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil rangkuman tentang kebijakan moneter, fiskal, pendapatan, serta inflasi, yang mana anggota kami yaitu saya sendiri, Aufrofiana dengan NIM 220600104, dan teman saya. Dr. Kausar dengan NIM 22063 serta Rahmadani dengan NIM 22069. Eh, Sebelumnya kami minta maaf kepada Ibu dan teman-teman semuanya karena salah satu teman kami tidak bisa mengikuti presentasi karena sedang sakit. Kami harap dapat per- eh, di kami harap dapat pengertiannya. Eh, Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri dan yang kedua adalah Ahmad Thorid. Materi pertama yaitu pengantarnya, di mana kebijakan moneter dan fiskal adalah dua instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengatur ekonomi. Kebijakan moneter berkaitan dengan pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga oleh bank sentral. Sementara kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan pemerintah melalui pajak. Kedua kebijakan ini penting untuk memastikan stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan dan mengurangi inflasi. Keterbatasan kebijakan moneter di NSB. Yang pertama, di negara kepulauan kecil berkembang atau NSB, ada keterbatasan yang menghalangi efektivitas kebijakan moneter. Yang pertama, skala ekonomi yang kecil membatasi likuiditas pasar keuangan sehingga bank sentral sulit mempengaruhi suku bunga. Yang kedua, banyak NSB yang mengandalkan mata uang asing atau dolarisasi, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan kebijakan moneter secara mandiri. Ketergantungan pada ekspor komoditas dan pariwisata juga membuat ekonomi NSB rentan terhadap guncangan eksternal. Yang kedua, rasio pajak dan PNB per kapita. Rasio pajak terhadap PNB adalah indikator yang penting yang menunjuk seberapa besar kontribusi pajak terhadap ekonomi. Negara dengan rasio pajak tinggi biasanya memiliki administrasi pajak yang efektif, sementara negara dengan rasio rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan. PNB per kapita menggambarkan pendapatan rata-rata per orang di suatu negara. Negara dengan PNB per kapita tinggi umumnya memiliki standar hidup yang lebih baik. Kedua, indikator yang berkaitan erat, negara dengan PNB per kapita tinggi cenderung memiliki rasio pajak yang lebih tinggi. Tujuan kebijakan perpajakan. Pengumpulan pendapatan adalah tujuan utama kebijakan perpajakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Pajak juga berperan dalam redistribusi pendapatan, di mana pajak progresif membantu mengurangi kesenjangan sosial. Pajak juga digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, misalnya melalui penyesuaian tarif pajak saat inflasi atau resesi. Selain itu, kebijakan perpajakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif pajak pada sektor tertentu, serta mempengaruhi pola konsumsi dan produksi melalui pajak seperti cukai pada rokok atau bahan bakar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Torik. Kepada saudara dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah keterbatasan politik dalam kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan sering menghadapi resistensi politik, terutama terkait kenaikan pajak yang tidak populer. Pengaruh dari kelompok kepentingan seperti perusahaan besar juga bisa mempengaruhi kebijakan ini. Ada juga konflik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait pembagian hasil pajak, populisme, kadang
mendorong politisi untuk menurunkan pajak demi popularitas meskipun ini dapat memberikan visi fiskal jangka panjang. Selanjutnya, kebijakan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur yang tidak dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Pemerintah juga bisa menggunakan pengeluaran untuk menstabilisasikan ekonomi dengan menambah atau mengurangi pengeluaran berdasarkan kondisi ekonomi. Pengeluaran ini juga digunakan untuk redistribusi pendapatan melalui program kesejahteraan seperti subsidi dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya, tantangan dalam kebijakan pengeluaran. Salah satu tantangan terbesar dalam kebijakan pengeluaran adalah efisiensi penggunaan dana. Korupsi atau birokrasi yang lambat bisa menghambat efektivitas pengeluaran. Ada juga keterbatasan anggaran, di mana kebutuhan belanja melebihi pendapatan negara. Selain itu, dinamika politik sering mempengaruhi bagaimana pengeluaran dialokasikan yang terkadang kurang optimal. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, nilai uang berkurang, artinya jumlah uang sama hanya mampu membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Inflasi dibagi menjadi inflasi ringan, sedang, tinggi, dan hiperinflasi serta disebabkan oleh faktor demand, cost push, and ekspektasi inflasi. Dampaknya termasuk penurunan daya beli dan ketidakpastian ekonomi yang dapat dikendalikan oleh bank sentral melalui kenaikan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Misalnya, tekanan finansial dan liberalisasi. Tekanan finansial dan liberalisasi terjadi saat negara membuka sektor keuangan ke pasar global. Tekanan finansial disebabkan oleh utang luar negeri, krisis valuta, dan fluktuasi modal, sementara liberalisasi meningkatkan efisiensi pasar tetapi juga menambah risiko. Tekanan finansial dan liberalisasi terjadi saat negara membuka sektor keuangannya ke pasar global. Tekanan finansial disebabkan oleh utang luar negeri, krisis valuta, dan fluktuasi modal. Sementara liberalisasi meningkatkan efisiensi pasar tetapi juga menambah risiko. Instabilitas keuangan. Instabilitas keuangan terjadi ketika sistem keuangan gagal berfungsi, dipicu oleh ketidakseimbangan makroekonomi, aliran modal yang tidak stabil, dan manajemen risiko yang buruk. Faktor-faktor seperti defisit transaksi, inflasi tinggi, utang jangka pendek, dan gelembung aset juga berkontribusi. Krisis kepercayaan masyarakat dan perubahan kebijakan moneter global dapat memperburuk situasi, mengancam stabilitas keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah perbankan Islam. Perbankan Islam beroperasi sesuai prinsip syariah, mengutamakan keadilan dan transparansi serta melarang riba. Produk utama meliputi murabahah, mudarabah, dan musyarakah, ijarah, dan sukuk yang menawarkan keuntungan seperti keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya pemahaman masyarakat persaingan dengan bank konvensional dan regulasi yang belum mendukung. Sebagai kesimpulan, kebijakan moneter, fiskal, dan perpajakan adalah alat penting untuk stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, ada banyak tantangan dan penerapannya, terutama di negara-negara kecil yang menghadapi keterbatasan skala ekonomi dan ketergantungan pada sektor luar, seperti pariwisata atau komoditas ekspor. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 2 eh, kami
Kelompok 2 kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.